Sejawat semua, salam jumpa lagi dengan saya Trevino Pakasi, dan kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita dengan layanan daring. Sesuai juga dengan namanya, maka teman-teman semua akan mendengarkan dalam bentuk video, dan kemudian kita bisa berdiskusi secara asinkronus melalui forum emas yang telah tersedia. Semoga semua sudah mendapatkan akses masuk ke dalam emas. Nah, tujuan dalam perkuliahan pagi hari ini adalah hanya pengayaan saja, memberikan sharing pengalaman, pemanfaatan layanan daring untuk pelayanan kesehatan. Bisa juga untuk pelayanan medis tentu saja, dan sedapat mungkin ini akan menjadi suatu cikal bakal ketika nanti Anda menjalankan modul ini, supaya bisa menjadi suatu model pelayanan primer di perkotaan. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, maka ini lebih banyak bersifat sharing pengalaman daripada suatu teori tertentu, karena memang tidak ada juga teori yang spesifik. Ya, yang pasti sebenarnya yang diajarkan kepada kita selain pengalaman tentu saja juga mungkin yang menjadi dasar teori-teori komunikasi. Sedangkan teori-teori lain mengenai diagnosis holistik, penatarasaan pasien dan keluarga, itu semuanya prinsip dasarnya sama. Ya, di sini saya hanya memperlihatkan saja contoh pemanfaatan layanan daring untuk isolasi COVID-19. Dan ini merupakan salah satu contoh saja yang mungkin buat saya sih definisi telemedicine masih masuk ya, meskipun ya nggak terlalu pas-pas banget barangkali, karena mungkin juga nanti dari referat teman-teman bisa dibandingkan telemedicine seperti apa yang diharapkan dalam praktek dokter keluarga layanan primer. Jadi saya mungkin highlight lagi sedikit kenapa kita melakukan atau kita sekarang belajar mengenai praktek daring ini. Karena memang didorong tadi oleh pandemi ya. Kemudian pandemi itu kita melihat bahwa gejalanya itu meluas cepat ya dengan adanya banyak berita-berita. Tapi juga padahal kalau saya merefleksikan pandemi itu dengan pengalaman pribadi praktek, ternyata apa yang dikatakan dokter yang dia kenal itu masih pengaruh ya, sehingga seharusnya yang menjadi sumber utama untuk menjadi tempat edukasi dan sebagainya harusnya dokter, dan dokter ini sebenarnya sudah terikat atau dengan pasiennya ya melalui praktek BPJS misalnya. Nah, sekarang kita melihat bahwa pandemi ini seolah-olah sudah turun, dan mungkin memang turun ya, hanya memang dari yang sifatnya mengglobal menjadi endemis. Jadi ada wilayah-wilayah tertentu yang masih mungkin bisa berpotensi menjadi bahaya besar, terutama terkait dengan morbiditas dan mortalitas. Nah, kalau kita nggak punya fasilitas yang memadai, apalagi di daerah-daerah yang mungkin terpencil atau yang pokoknya sulit akses lah ke dalam pelayanan kesehatan, meskipun di kota tapi sulit akses juga bisa terjadi ya. Nah, disitulah kita harusnya menjalankan praktek prevention tadi ya, dan praktek prevention ini bisa dijalankan juga secara secara daring ya, seperti yang kita bisa pelajari bersama pada saat ini. Kalau kita lihat ya, sebenarnya dengan lokasi geografis kita yang kepulauan, aksesnya mungkin tidak semua mudah ya, bahkan di kota juga bisa dikatakan sulit kalau harus macet-macet atau transportasi ada tapi mungkin minyak, bahan bakar kurang dan sebagainya, termasuk biaya. Jadi nggak selalu semuanya gampang. Saya sudah beberapa tempat di Indonesia yang saya lihat, kota besar, kota yang ukurannya menengah maupun kecil ya, tidak semuanya gampang diakses. Sehingga teknologi ini penting sekali untuk dilakukan. Nah, salah satu memang penggunaan artificial intelligence ya untuk memonitor atau memeriksa pasien. Mungkin nanti dari kuliah-kuliah yang selanjutnya pasti mungkin diperjelas lagi secara fisika ini gimana sih caranya ya. Tapi itu penting untuk kita tahu sehingga kita bisa memanfaatkan itu dalam telemedicine. Saya
lebih menyukai istilah telemedicine itu kalau kita masukkan juga di dalamnya pemeriksaan-pemeriksaan ya. Kalau kita hanya anamnesis, maka saya lebih cenderung menyatakan itu sebagai telekonsultasi. Nah, si telemedicine ini ya bisa menggunakan artificial intelligence ya, contohnya yang sekarang mau diteliti oleh staf kami di IKK itu menggunakan artificial intelligence untuk mengukur tinggi badan. Nah, ini juga yang bisa kita lakukan untuk kita mempraktekkan telemedicine. Tapi sebenarnya nggak cuma pemeriksaan fisik ya, itu yang penting juga mungkin teman-teman juga tahu. Pemeriksaan laboratorium kan juga lebih detail sehingga kadang-kadang kalau saya sih berpikir lab aja gitu, karena mungkin orang-orang yang bisa punya akses ke laboratorium bisa melakukan pemeriksaan dan setelah itu hasilnya bisa di-sharingkan sehingga kemudian kita bisa memikirkan apa ya yang bisa kita lakukan untuk kasus-kasus seperti ini. Nah, prakteknya seperti itulah kira-kira ya kalau saya mau bicara secara garis besar, dan termasuk pencitraan, radiologi dan sebagainya bisa dikirim secara digital sekarang ya, dan itu untuk sangat memudahkan sekali untuk praktek secara jarak jauh seperti ini. Ini salah satu contoh kasus pasien hipertensi pada saat COVID dan kemudian berkembang menjadi atau komplikasi akut limb ischemia. Nah, di dalam pengawasan pasien ini, saya memang sudah lama bekerja sama dengan salah satu instansi yang menyediakan layanan rekam medis secara elektronik. Nah, pelayanan itu kami catat semua di dalam satu layanan rekam medis elektronik sehingga data-data bisa terkumpul di sini dengan secara digital ya, dan itu sangat memudahkan ketika kita harus memantau pasien. Nah, yang menarik di sini bahwa ya memang saya kontak dengan pasiennya tidak artinya melalui media sosial dan sebagainya. Tapi ada beberapa platform di mana kontak media sosialnya spesifik. Contohnya seperti Mobile JKN itu sendiri ya. Kontaknya itu bisa langsung melalui fasilitas Mobile JKN sehingga data-data langsung masuk sebagai catatan rekam medik di dalam PCare. Nah, ada beberapa platform juga seperti itu yang memasukkan rekam medik secara elektronik sehingga kontak-kontak kita bisa seperti media sosial yang ada sekarang hanya memang spesifik dibuat untuk komunikasi medis. Lalu dari situ bisa masuk ke dalam rekam medik dan kita bisa mencatatnya secara langsung. Nah, sekarang pada waktu itu sih untuk mencatat tanda-tanda vital dan sebagainya masih berupa kontak-kontak saja. Kemudian kontak-kontak itu dimasukkan di dalam catatan medik, ditulis secara digital. Kadang saya semua chatting saya langsung copy paste. Kenapa? Supaya kelihatan otentiknya. Jadi semua chatting copy paste. Jadi saya tidak menuliskan ulang, tapi di belakang masih ada kesimpulan ya untuk meringkas itu. Tapi seluruh chatting saya copy paste untuk lebih otentik ya. Dan karena di situ kan kalau copy paste chatting akan terlihat siapa yang kirim, jam berapa, itu akan terlihat. Jadi fieldnya itu bisa panjang sekali, isinya chatting ya. Nah, pengukurannya gimana? Kebetulan di dalam rekam medis elektronik ini saya bisa mengupload foto. Jadi kalau misalnya pada hari ini ada konsultasi jarak jauh dan kemudian fotonya dikasih lewat platform itu, kemudian saya bisa upload fotonya sehingga kemudian ada bukti otentik juga ya, sama seperti tanda-tanda vital lainnya masuk di dalamnya juga menggunakan ya pokoknya semua alat lah ya, termometer lah, tensimeter, kebanyakan sih itu sih, sama pulse oximeter. Itu yang paling sering dipakai karena tanda-tanda vital di situ. Nah, selain tanda-tanda vital, mungkin yang lain-lainnya berupa anamnesis, itu memang saya catat langsung ya. Tadi saya ceritakan dengan cara copy paste. Nah, itu yang kemudian
menjadi salah satu menurut saya nih masih bisa dikategorikan praktek telemedicine karena ada pemeriksaan fisiknya ya. Sometimes juga kalau mereka sudah punya hasil lab itu bisa diupload dalam berupa foto misalnya, atau kalau misalnya mau diketik ulang ya diketik ulang lagi, tapi tetap itu dilampirkan hasil asli dari laboratorium. Jadi banyak dalam praktek jarak jauh selama pandemi ini, um, saya bisa menganalisis data ya dengan lebih detail, dan kalau mereka memang harus masuk laboratorium dan sebagainya itu kan kami bisa buatkan surat pengantarnya jarak jauh ya, langsung dikirim. Termasuk obat-obatan ya memang bisa. Jadi mau obat-obatan itu contohnya misalnya kita menggunakan platform konsultasi yang sudah ada, tapi juga bisa obat dari kita punya apa namanya dari klinik sendiri juga bisa kita kirim. Ya, kalau misalnya beberapa apotek bisa menerima foto resep yang ada capnya, ada stempelnya, ada nama dokternya. Banyak cara lah sebenarnya ya. Hanya memang sekarang pencatatan itu yang penting. Ketika kita melakukan praktek seperti itu, semua rekaman-rekaman itu harus baik ya. Sehingga kemudian ada bukti otentik bahwa memang ada analisis, diagnosis, dan treatment yang kita lakukan baik kepada individu, keluarga maupun berindividu dan keluarga ya. Komunitasnya belum. Nah, ini salah satunya dengan rekam medik elektronik ini. Saya punya contoh kasus yang lain lagi juga yang cukup menarik selama pandemi ini. Kalau yang pasien ini kan dia ini apa namanya terjadi akut limb iskemia ya. Pasca COVID-19 terpaksa harus diamputasi, dan setelah amputasi ini kan timbul masalah yang baru karena jadi pergerakannya terbatas ya, bahkan jadi nggak bergerak sehingga jadi obesitas, darah tinggi ya. Nah itu yang harus diawasi juga karena orang kalau udah tidak alat geraknya diamputasi kan jadi bergeraknya terbatas, energi yang dibakar juga terbatas ya. Itu juga pasca operasi yang kita harus perhatikan ya. Jadi bukan cuma selesai COVID-nya, akut limb iskemia selesai, akhirnya terputus hubungan. Nah itu yang kita harus perhatikan baik-baik, nggak gampang. Plus dengan masalah depresi, ya karena kehilangan alat gerak dan sebagainya itu juga sesuatu yang harus kita perhatikan. Bagaimana coping dengan situation itu dan selanjutnya. Dan itu bisa jadi panjang. Jadi bukan sebentar-sebentar kita lihatnya, tapi itu merupakan suatu perjalanan penyakit pasien yang panjang ya. Yang sebenarnya kalau kita punya kontak yang baik ya, dengan chatting, dengan apapun sebenarnya mereka juga accepted ya. Kadang video call juga, dan semua yang penting tercatat ya, rekaman tercatat. Emang susahnya kalau video call tidak bisa tercatat gitu ya. Jadi saya memang lebih suka chatting, bisa di copy paste langsung ke ini, ke ke dalam rekam medik ya. Nah itu yang saya lakukan. Nah ini pasiennya sampai sekarang masih baik, artinya ya memang sudah teramputasi, tapi tensi terkontrol. Yang masih agak belum terkontrol nih obesitas ya, karena memang dari awalnya juga udah ada ya. Dan kemudian nih saya menganjurkan dengan pola makan dan juga dengan latihan fisik ya, pakai sepeda statis ya. Karena memang nggak mungkin suruh lari pagi atau suruh berenang atau apa, nggak bisa ya. Jadi sepeda statis ya, mudah-mudahan memang masih dituruti ya. Ya tensi terkontrol sih, hanya memang obesitas naik terus di lingkar perut. Nah itu nggak gampang juga, tapi sekarang ya kita harus edukasi. Nah yang lebih menarik lagi sekarang, saya dengan ada beberapa teman ya menggunakan IoT, Internet of Things, ditambahin jadi tambah M ya, IoMT, Internet of Medical Things ya. Jadi ada beberapa alat-alat ukur, sensor-sensor tubuh yang kemudian bisa dihubungkan langsung dengan internet. Masuk ke alat, masuk ke komputer, kemudian dengan internet atau masuk ke HP. Nah dari situ kita udah bisa ngawasin pasien. Ya, jadi mereka melakukan aktivitas fisik dengan baik atau tidak. Apalagi ada HP yang bisa mengatur, bisa menghitung langkah dan semuanya. Ya, jadi itu bisa membantu kita untuk mengawasi pasien dan aktivitasnya sepanjang perawatan dan sebagainya ya. Nah ini contoh-contoh bagaimana kemudian
medical telemedicine ini bisa berjalan daring ya. Dan ini sangat bermanfaat pada era pandemik seperti yang dulu itu karena orang fobia, takut mau tatap muka langsung ya. Yang sakit takut, yang dokternya juga takut ya. Jadi ya sama-sama takut sehingga jembatan telemedicine ini sangat memuaskan bagi banyak orang. Tapi kemudian ini menjadi kebiasaan baru ya, ternyata sangat menarik ya. Kalau kita bisa menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya, karena dari sini ya, kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya, kita bisa santai ya. Kita nggak harus sibuk ketemu pasien ya. Kita bisa di satu tempat beberapa pasien secara daring bisa ditangani langsung. Nah, ini adalah kesempatan ya, karena ada perubahan seperti ini. Tentu apalagi daerah-daerah yang jauh ya, pedalaman bisa memanfaatkan teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Meskipun kita tahu kadang-kadang internet ini tidak mudah ya di daerah, tapi ya kita coba aja ya, karena ini kesempatannya ya, makin lama akan makin baik. Dalam contoh pasien ini juga saya mencatatkan di sini keluhan-keluhan sepanjang perjalanan penyakitnya. Contohnya saat ini sakit kepala ya, apa sih penyebabnya? Ada diagnosis klinisnya, ada diagnosis sekundernya apa, lalu ada diagnosis holistiknya. Kebetulan platform dari Tekamedik ini memang bisa menggunakan catatan diagnosis holistik ya. Dan dari situ kita bisa memantau terus-menerus perjalanan pasien ini, apa yang menjadi keluhan dan sebagainya ya, yang kita kemudian bisa catat dan kita bisa coba kembangkan selanjutnya untuk pelayanan. Nah, ini salah satu contoh saja di dalam saya melayani pasien yang selama COVID yang kemarin ini. Contoh yang kedua ini juga dalam konteks COVID, pasiennya mengalami diabetes sebagai komorbidnya. Dan ibu ini memang sudah lansia juga ya, mengalami diabetes yang tidak terkontrol. Dan selama pandemi lebih tidak terkontrol lagi karena memang nggak mau ya pergi ke rumah sakit, takut dan sebagainya. Tapi justru di situ terbukalah kesempatan untuk tertular ya, kasihan juga sebenarnya. Nah, sementara dia tinggal dengan anak-anaknya yang satu persatu tuh sekolah kerja gitu, sehingga balik ya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Menurut mereka sih mereka semuanya negatif dan pernah di swab dan sebagainya, tapi kenyataannya ibunya juga terkena positif ya, entah bagaimana dari mana kita nggak tahu semua. Dan selama sakitnya itu memang kelihatannya nggak begitu ini ya, bagus perkembangannya, dan kemudian keluarga juga merasa pasrah ketika diedukasi untuk melakukan isolasi di rumah sakit. Mereka menolak semua. Kenapa menolak ya? Karena khawatir ternyata tidak survive dan tidak bisa ketemu ibunya lagi pada saat-saat terakhir. Nah, itu yang kemudian kami putuskan di dalam conference, family conference, untuk bilang oke, kalau begitu kayak gini, resikonya ini, saya akan menjalankan begini. Nah, di sini mungkin karena saya enak di UI ya, punya banyak teman-teman juga di di spesialisasi lain, jadi kalau mau kontak nggak gitu susah ya. Jadi sudah ada society juga dosen-dosen UI yang saya bisa kontak, sehingga untuk konsultasi masalah diabetesnya sendiri saya bisa langsung tanya ke endokrin ya, gimana nih penanganannya, apa yang mesti dilakukan, dan semua dilakukan secara online, secara chatting, pakai media sosial yang ada ya. Sebenarnya sih paling bagus kalau kita pakai satu platform yang memang khusus untuk rekam medis ya. Nah, dalam konsultasi tersebut kemudian kiat-kiatnya, tipsnya, termasuk penggunaan penggunaan insulin untuk penanggulangan diabetes disampaikan oleh konsultan, sehingga kita tinggal jalanin ya, termasuk peresepan dan sebagainya disampaikan, sehingga kita tinggal buat resepnya, orangnya bisa nyari ke apotek untuk penanganan diabetesnya. Untuk penanganan COVID-nya kan sudah ada platform dari pemerintah, sehingga mereka bisa mengakses obat-obat yang dibutuhkan, antivirus dan sebagainya untuk penanganan ibu ini.
Nah, sehari-hari gimana nih? Karena kebetulan ibunya juga kayaknya udah parah ya, jadi diabetesnya nggak terkontrol dan udah nggak terlalu bagus sehingga saya meminta pelayanan laboratorium, terus saya minta ada apa namanya pemeriksaan laboratorium, kemudian ada intake sulit masuk di dalamnya, saya apa namanya memberikan IV line di situ. Nah itu semua kerjasama ya. Saya nggak sendirian masang IV line begitu. Saya kalau suruh masang IV line mungkin udah nggak bisa ya. Matanya juga udah berkunang-kunang. Kalau lihat satu jadi dua, dua jadi tiga, nggak, dua jadi empat ya berarti ya. Kadang-kadang jadi satu ya. Berkembang saya mengecil, mata saya udah nggak beres. Saya emang udah nggak mau lagi ngambil darah dan IV line. Saya juga nggak tahu kenapa mata saya kok lensa koreksinya nggak ada yang beres semua. Jadi kadang-kadang saya juga susah kalau mau fokus ya untuk melihat yang dekat ya. Jadi saya kerjasama, ada nurse yang memang melakukan pelayanan home care, mereka melakukan ininya apa namanya pemasangan IV line, kemudian kateter ya untuk ukur karena memang kebetulan GFI apa namanya estimasi GFR-nya itu rendah, udah di bawah 60%, jadi emang udah ke arah ini apa namanya gagal ginjal kronis ya akibat dari diabetesnya ini. Nah kemudian apa yang dilakukan nih intake apa semua kan diajarin ya kepada si apa namanya anak-anaknya ini. Wah, anak-anaknya hebat banget ya kebetulan. Aduh pada dedicated banget. Tiga-tiganya cowok bayangin. Cowok tapi semua bergiliran. Ya, anak-anak mantunya juga pada dibawa semua. Bergiliran nungguin di rumah ibunya. Ya. Saya salut banget dan saya benar-benar mau bantuin ini keluarga. Kenapa? Karena ini satu-satunya katanya mereka tinggal orang tuanya, mereka tinggal ibunya. Jadi mereka sangat menservis ibunya, bahkan cebokin, mandiin semua. Ibunya udah nggak kuat ya untuk berdiri, semuanya tidak baring. Ini anak-anak cowok semua yang turun tangan, hebat banget ya. Nah, anyway, dia lakukan semuanya. Apa yang saya edukasi tentang makanan dan sebagainya, termasuk obat-obatan ya, kontrol tekanan darah dan kontrol ininya apa intake, kontrol gula darah dan sebagainya itu semua dilakukan sesuai dengan petunjuk dari konsultan juga ya dan semuanya dilakukan secara daring ya untuk konsultasi dan sebagainya. Memang kalau masang IV line nggak bisa daring ya, datang langsung susternya ke sana, bukan suster, nurse-nya langsung datang ke sana, kemudian masang-masang ini semua, kemudian dia ambil juga darah untuk diperiksa laboratorium dan kemudian hasilnya bisa saya baca. Ini juga hasil laboratoriumnya daring ya, nggak salah ya. Masuk di salah satu institusi yang kita bisa dapat hasilnya secara daring. Jadi semuanya udah digital banget ya, enak. Masuk langsung ke rekam mediknya secara digital. Ya. Tiap pagi difotoin nih, cuma segini dok, urinnya sisanya. Terus warnanya kayak gini, wah ini begini, ini begitu. Jadi advice saya kasih lewat, bisa chatting, bisa lewat juga kebanyakan chatting. Saya lebih suka chatting karena ada rekamannya. Dengan begitu saya bisa pindahkan, copy paste, bedol desa semua chattingan saya ke rekam medik ibu ini. Ya. Nah ini yang dilakukan anaknya tiap pagi ya. Tensinya, gula darahnya dikasih lihat, saturasi dikasih lihat. Saya juga meninggalkan urin nih, urin. Urin ini terutama yang saya lihat infeksi, keton ya. Kalau memang makannya kurang, saya bilang nih badan ketonnya akan jadi naik. Kalau naik itu kan berbahaya. Itu saya edukasi terus ya. Sehingga mereka kalau bilang ya gimana ya, mereka mengusahakan sebaik-baiknya ya. Makan biar sedikit tapi sering. Ya pokoknya takaran-takaran yang diberikan dilakukan sebaik-baiknya untuk anak ini ya. Melakukan dan ini ada kiatnya saya menggunakan berbagai alat-alat elektronik ini. Sekarang sih modelnya cuma di foto waktu itu ya, tapi sekarang juga sudah ada yang dengan artificial intelligence atau dengan koneksi ke HP dan sebagainya bisa apa namanya bisa membantu rekaman pasien ya, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan hasil monitoring yang lebih baik lagi. Jadi dari pengalaman sejauh ini dalam pelaksanaan COVID-19 saya melihat bahwa praktek telemedicine ini sudah harusnya bisa dikembangkan. Apalagi sekarang kita dituntut dengan pelaksanaan BPJS
harus ada kunjungan daring, harus ada kunjungan sehat ya. Nah, bayangkan kalau satu dokter 5.000 orang harus melakukan kunjungan sehat, screening, itu mau kapan selesainya? Ya, apalagi kalau screening mesti 2 kali setahun. Jadi itu juga bisa dilakukan secara daring dan kemudian tercatat. Dan hasilnya juga tercatat. Dan ini yang merupakan suatu pengalaman unik ya, yang baru ketika kita melalui masa pandemi ini. Dan teknologi ini sangat aplikatif ya, apalagi kalau kita melihat kondisi Indonesia. Katakan misalnya Jakarta aja ya. Jakarta dengan kondisi yang seperti ini, padat, tidak aksesibel, dan kebanyakan keluhannya nih kalau datang ke dokter untuk pelayanan, apalagi untuk dengan pembiayaan BPJS tuh bisa ngantrinya lama banget gitu ya, katanya seharian habis. Dan keluhan-keluhan seperti itu tentu untuk monitoring pasien, apalagi kita di primary care yang pembayarannya secara kapitasi, akan lebih murah meriah ketika kita melakukan secara telemedicine ya, daripada kita melakukannya uh, langsung ya untuk kunjungan pasien dan sebagainya. Nah, ini kita bisa memanfaatkan dengan baik telemedicine untuk anamnesis dan fisik ya, dan bisa pemeriksaan fisik dan laboratorium ya, berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lokal atau dengan laboratorium. Nah, imaging juga bisa masuk di dalamnya. Yang penting sebenarnya kita punya jejaring yang kuat ya, jejaring yang bisa melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang mungkin tidak bisa dilakukan secara online, dan hasilnya kita bisa peroleh kemudian jarak jauh kita bisa bahas ya. Nah, dari sini kemudian berkembanglah pemikiran ya, bagaimana layanan primer itu kuat di dalam telemedicine, karena memang mau nggak mau itu sudah menjadi kebutuhan dan keharusan ya. Kita kan nggak mungkin juga bisa punya angka kontak ya yang tinggi, ketemu dengan semua orang-orang yang terkapitasi di tempat kita, apalagi kalau kapitasinya sudah melebihi 5.000 ya. Harus ada praktek yang sifatnya kolaborasi, ada praktek yang sifatnya telemedicine ya. Kolaborasi ini artinya nggak cuma kita ya. Dan contoh yang saya sampaikan tadi dengan nurse misalnya ya, spesialis lain secara daring, itu juga merupakan suatu kolaborasi. Nah, dari sini saya belajar banyak hal bagaimana pelayanan daring itu ya, dan ini applied ya. Kondisi saya meskipun prakteknya di Kabupaten Bogor masih semi kota lah ya, nggak bisa sebut daerah banget ya, nggak rural amat. Disebut kota nggak cocok juga karena pola pikir masyarakatnya masih ada yang masih gaya-gayanya masih gaya tradisional tuh masih ada, tapi yang orang kota Jakarta yang tiap hari commuting juga ada di situ, dan nggak sempat juga dia mau periksa ya. Dia hanya periksa kalau ada keluhan. Wah, itu yang kayak gini-gini yang parah ya. Dan itu yang harusnya kita bisa jembatani dengan telemedicine. Sekarang ini juga ada banyak ya alat-alat ya mengembangkan IoT, Internet of Things ya, di mana kita bisa merekam berbagai tanda-tanda parameter-parameter tubuh ya. Itu contohnya itu contoh yang bagus sekali kalau kita bisa secara rutin memonitor sama pasien-pasien kronis ya. Dulu pernah ada yang menawarkan kepada kami di UI jam ya, jam yang bisa mencatat tensi, kemudian denyut nadi dan sebagainya. Sudah sempat dipublikasikan juga dalam kegiatan ICGH ya dari FKUI. Nah, itu menarik sekali ya kalau misalnya kita lakukan itu secara rutin, karena alat yang dikembangkan itu kemudian berkoneksi dengan HP, dan HP begitu masuk ke internet ya, kapanpun kita bisa akses real time. Jadi saya bisa punya grafik dari si pasien ini secara real time, kapanpun kita mau cek ya. Nah, ini yang penting. Dan kalau kita bisa assign satu siapapun yang memonitor secara rutin, sehingga ketika terjadi sesuatu atau hampir terjadi sesuatu, let's say misalnya tensinya naik-naik terus nih, udah hari ini naik, besoknya naik juga ya, gitu, nggak turun-turun. Nah, itu kita udah mulai kasih awareness sama pasiennya, kita udah bisa kontak dan sebagainya. Nah, itu sekarang berkembangnya ke sana. Sekaligus juga memandirikan pasien ya, memandirikan pasien sehingga pasien juga bisa lebih aware dengan kesehatannya. Nah, ini kita bicara sakit.
Ya, sedangkan platform-platform kesehatan yang lain juga ada. BKKBN misalnya membentuk LC-Meal. LC-Meal itu selain ada screening, questionnaire screening, ada edukasinya. Meskipun ya nggak tahu deh orang baca apa nggak baca ya, tapi itu selalu diberikan sehingga dengan LC-Meal itu calon pengantin sampai calon ibu ya atau yang sedang hamil mempunyai pengetahuan cukup banyak untuk menjaga kandungan ya, sejak sebelum prakonsepsi sampai pada saat kehamilan. Nah itu juga sebenarnya BKKBN merancang satu kontak khusus dengan PLKB ya. Nah sebenarnya itu penting juga kalau sekarang saya bisa kontak masuk dalam LCMIN itu ya dan menjadi salah satu edukator. Jadi nggak harus PLKB, Anda sebagai dokter semua bisa memasukkan daftar nama Anda bisa endorse pasien untuk apa namanya membuka LC-Meal ya, memakai LC-Meal misalnya untuk remaja-remaja putri, remaja putra dan sebagainya. Lalu masih ada yang lain-lain juga banyak ya. Di kakak sendiri juga ada beberapa platform yang sedang mau dikembangkan. Itu juga merupakan salah satu praktek aplikasi dari layanan daring ini. Nah, saya pikir mungkin apa ya, banyak sekali ya kalau mau cerita pasti teman-teman juga akan banyak pengalaman ya yang bisa diceritakan di sini ya ataupun nanti didiskusikan ya untuk kita memperkaya dan menjadikan itu sebagai salah satu target sasaran dan ciri khas layanan kita. Kenapa? Karena ya kita juga kerjanya layanan primer ya. Meskipun kita, apalagi sekarang layanan primer, satu dokter 5.000 orang. Terus kita satu pasien bisa 15 menit, 20 menit, 25 menit, kapan beresnya gitu ya. Sehingga harus selected banget siapa yang ketemu sama kita, yang harus dilayani sama kita, dengan media apa. Itu juga penting. Sehingga kita benar-benar efisien, ya, efektif ya dalam mengelola pasien. Demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Semoga sharing pengalaman ini boleh menjadi suatu masukan dan teman-teman boleh kemudian merancang dan memulai rancangan layanan daring di klinik masing-masing, di puskesmas masing-masing. Dan mungkin ada banyak hal yang perlu yang kita akan diskusikan dalam forum. Kita akan ketemu secara asinkronus dalam layanan forum. Terima kasih.